Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menukilkan beberapa ayat Al-Quranul Karim, beberapa hadis Nabi SAW, serta ucapan sebagian ulama salaf. Berikut ini beliau akan menyebutkan kepada kita beberapa hadis Nabi SAW dalam hal ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih falam ta'tihi la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lantas ia tidak langsung datang, la'anatha al-malaika hatta tusbih, maka istri tersebut, wanita tersebut akan dilaknat oleh para malaikat hingga pagi hari. Wa fi lafdhin, di dalam lafaz yang lain, fabata wa huwa 'alaiha ghadban la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Dalam sebuah lafaz berbunyi, apabila seorang lelaki, seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lantas ia tidak datang, dan si suami pun setelah itu tidur dalam keadaan murka kepada istrinya, maka istri tersebut akan dilaknat oleh para malaikat, akan dikutuk oleh para malaikat hatta tusbih, sehingga dia masuk ke waktu pagi. Walafzu as-sahihaini aidan, idza batatil mar'atu hajarat firashi zawjiha fata'ba alaihi illa kana alladhi fi samai sakhitan 'alaiha hatta yarda anha zawjuha. Apabila seorang wanita tidur di malam hari di selain tempat tidur suaminya, maksudnya dia memboikot suaminya dengan tidak mau tidur bersama, tidak mau seranjang, dan tidak mau seranjang dengan suaminya di malam hari. Fata'ba alaihi illa kana alladhi fi samai sakhitan 'alaiha hatta yarda anha zawjaha. Melainkan Allah atau para malaikat di langit murka kepadanya sampai suaminya ridha, memaafkannya. Ini juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 5194 dan Al-Imam Muslim pada nomor 1436. Di dalam beberapa hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa seorang wanita, seorang istri, kapan diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan biologis ke tempat tidurnya, maka tidak boleh dia berlambat, menunda-nunda untuk memenuhi panggilan atau keinginan suaminya tersebut. Dan kapan ia tidak mau melakukannya, sementara ia memiliki kemampuan atasnya, sehingga suami marah dan murka kepadanya, maka dia akan dikutuk oleh malaikat Allahu Jalla wa'ala. Dan perlu diperhatikan bahwa penyebutan malam dalam hadis ini bukanlah wasfun ta'thiri, bukanlah suatu penyebutan yang memberi pengaruh pada hukum. Dalam artian jangan dipahami bahwa kalau di selain malam hari dia boleh menolak panggilan suaminya. Namun penyebutan malam hari di dalam hadis ini adalah sebagai mimbabi taghlib saja, ya, sebagai bentuk dominan penggunaan atau kasus, ya. Artinya andai kata suami yang memanggilnya ke tempat tidurnya di siang hari, lantas dia enggan untuk memenuhinya, kemudian si suami murka kepadanya, maka dia tetap akan dilaknat oleh para malaikat, sekalipun itu di siang hari. Karena penyebutan malam di sini bukanlah sesuatu yang memberi pengaruh kepada hukum, ya, mimbabi taklib saja, karena dominan kasus saja.